Oke, kalau teman-teman ingat penjelasan di awal tadi, bahwa waran itu diterbitkan dengan 3 tujuan. Kalau pertama membuat sekuritas menarik, nah ini kita masuk ke fungsi kedua, adalah untuk menekankan preemptive right atau hak preemptif dari existing stockholders, pemegang saham saat ini. Nah, jadi kalau untuk penerbitan warrants kepada stockholder saat ini, itu memang harganya biasanya lebih murah dibanding market value saat ini. Namun perusahaan tidak membuat jurnal. Kenapa? Nah, tapi perusahaan hanya membuat memorandum saja. Jadi sekali lagi, kalau misalnya untuk mempertahankan hak preemptif, itu perusahaan tidak membuat jurnal, tapi perusahaan hanya membuat memorandum aja atau catatan saja. Kemudian kita masuk ke fungsi ketiga. Kalau misalnya warrants itu dipakai untuk kompensasi atau sebagai bentuk penghargaan kepada pegawai, maka dia dikatakan sebagai opsi atau share option. Nah, di sini dijelaskan share option itu apa? Gives case employees, berarti memberikan kesempatan kepada pegawai kunci perusahaan untuk membeli ordinary share atau saham biasa pada harga tertentu dengan periode tertentu. Nah, untuk mengukur berapa share compensation itu, IASB mensyaratkan untuk menggunakan fair value method atau perusahaan menggunakan metode yang masuk akal atau dapat diterima untuk menilai options pada tanggal pemberian. Perusahaan itu bisa mengukur total beban kompensasi berdasarkan fair value pada saat opsi diharapkan akan dieksekusi, umumnya menggunakan Black-Scholes model. Jadi kalau saya interpretasikan bahwa untuk share compensation expense itu sepertinya akan diberikan di soal atau stated di soal. Nah, kemudian allocating compensation expense. Ini artinya apa? Ini artinya si compensation expense itu mungkin tidak terjadi hanya untuk 1 tahun, tapi juga bisa di dalam periode-periode ke depan. Bisa misalnya untuk jangka waktu 5 tahun, untuk jangka waktu 10 tahun. Nah, bagaimana mengalokasikannya? Nah, dialokasikan saat periode pegawai memberikan jasa mereka. Kalau misalnya syaratnya si pegawai harus bekerja 10 tahun, maka selama 10 tahun kita alokasikan. Berarti beban dibagikan dengan 10. Kalau misalnya periodenya adalah 2 tahun, kita bagikan dengan 2 tahun. Sebagai contoh, misalnya pada tanggal 1 November 2018, Chen itu menyetujui adanya rencana untuk memberikan 5 eksekutif perusahaan opsi untuk membeli 2.000 saham dengan nilai par 100 yen per lembar saham. Nah, kemudian pemberian opsi ini dilakukan sejak Januari 2019. Eksekutif itu eksekutif boleh mengexercise atau mengeksekusi opsinya pada setiap saat dalam 10 tahun ke depan, berarti dari Januari 2019 ke Januari 2029. Nah, harga dari opsi adalah 6.000 yen dan market price atau harga pasar dari shares atau saham pada tanggal pemberian opsi adalah 7.000 per share. Nah, dengan fair value method, perusahaan menghitung compensation expense dengan mengapply atau menerapkan Black-Scholes option pricing model. Nah, misalnya di sini diketahui bahwa beban kompensasinya adalah 22 juta yen. Kemudian di sini dikatakan bahwa diasumsikan bahwa expected period of benefits is 2 years starting with the grant date. Chen akan melakukan jurnal sebagai berikut. Compensation expense di debit 11 juta, kemudian share premium share options di kredit 11 juta. Nah, di 2020 juga dia lakukan compensation expense 11 juta, share premium share option 11 juta. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan, tadi kan kita lihat ada 10 tahun. Nah, kenapa dibagi dengan 2 tahun? Nah, kalau kita lihat di sini kan, executive may exercise the option at any time within the
next 10 years. Ini hanya state atau menjelaskan sampai kapan sih si opsi itu berlaku. Sementara kan beban ini dialokasikan sesuai dengan jasa atau periode jasa dari si karyawan tadi. Nah, di sini kan dia bilang expected period of benefit is 2 years, atau misalnya kalau dikasih contoh yang lebih jelas, misalnya si perusahaan itu mewajibkan pegawainya untuk bekerja selama 2 tahun. Nah, kemudian kapan si opsi boleh dicairkan? Itu adalah 10 tahun sejak Januari 2019. Karena 2 tahun ini adalah masa di mana si pegawai memberikan jasa kepada perusahaan, maka kita bagi dengan 2. Nah, misalnya di sini, kalau misalnya share compensation study dieksekusi 2.000 dari 10.000 atau 20%-nya, maka jurnalnya adalah sebagai berikut. Cash di debit 2.000 dikalikan dengan 6.000 sesuai dengan harga dari opsi 12 juta ya dapatnya. Kemudian share premium, share options di debit 4.400.000. Nah, ini dapatnya dari mana? 4.400.000 adalah 20% dari ini 22 juta, atau kalau kita lihat sini share premium share options 11 juta tambah 11 juta kan 22 juta. Sementara yang dieksekusi hanya 2.000. Berarti kan 2.000 per 10.000 dikalikan dengan 22 juta. Kemudian kita kredit share capital ordinary senilai 2.000 dikalikan dengan 100 yen sesuai dengan nilai par. Kemudian kita kredit lagi share premium ordinary 16.200.000 dapatnya dari selisih debit dan kredit. Nah, bagaimana kalau misalnya eksekutif itu tadi nggak jadi mengexercise dari options? Misalnya kalau tadi 2.000 yang udah dieksekusi, maka yang nggak dieksekusi adalah 8.000-nya. Maka kita buat share premium share options pada share premium expired share options. Berapa nilainya? 22 juta dikalikan dengan 80%. Oke. Kemudian terkait dengan perlakuan akuntansi, kalau misalnya share compensation expense tadi berubah di masa depan, bagaimana cara akuntansi memperlakukannya? Ini tergantung dengan apa yang menjadi penyebab dari perubahan. Kalau misalnya perubahan terjadi karena perubahan dari service condition, maka perusahaan akan mendebit akun share premium, share options, dan mengkredit akun compensation expense sejumlah akumulasi beban kompensasi sampai dengan periode berjalan. Tapi kalau misalnya market condition tidak dilakukan penyesuaian, karena market condition ini sudah tercermin pada awal sekali ketika perusahaan mengukur share compensation expense.